Shalom. Dalam penata layanan keuangan gereja, kita mendasari kepada berkat Tuhan yang begitu banyak diberikan oleh gereja untuk melaksanakan tugas panggilannya ke dalam dunia. Dan yang menjadi bagian yang penting bahwa gereja juga berada dalam zaman yang mengalami perubahan. Pelayanan-pelayanan yang dilakukan tidak mengalami statis, tapi dia mengalami dinamika sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan perkembangan yang ada pada zamannya. Oleh karena itu, penata layanan keuangan gereja di dalam penata layanan gereja dan pelayanan gereja itu menjadi penting. Menjadi bagian yang perlu diperhatikan juga oleh gereja untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Kita tahu dalam begitu banyak pelayanan yang dilakukan oleh gereja, kita tidak mungkin tidak menggunakan dana, uang, ataupun peralatan-peralatan, bahkan juga berbagai macam harta milik yang dimiliki oleh gereja. Semuanya itu membutuhkan penata layanan yang baik. Kalau zaman dulu mungkin kita belum mengenal namanya manajemen keuangan, kita belum mengenal akuntansi seperti yang sekarang. Tapi dalam perkembangannya kita membutuhkan semua itu menjadi alat yang penting untuk bagi gereja. Misalnya di dalam pembacaan Alkitab yang boleh kita ambil salah satunya Ulangan 11 ayat 12, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, maka Tuhan Allahmu tetap mengawasimu dari awal sampai akhir tahun. Bagaimana gereja memahami bahwa tugas dan pelayanan gereja ini juga ada dalam kuasa dan penyertaan Tuhan. Maka kita harus sungguh-sungguh mengelolanya dengan baik. Oleh karena itu, segala apa yang kita kerjakan akan mengarah kepada pertanggungjawaban bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada Tuhan, Sang Pemilik dan Pemberi berkat itu kepada gereja. Yang kedua, ada begitu banyak pelayanan yang dilakukan oleh gereja berkaitan dengan kebaktian, berkaitan dengan pembinaan, berkaitan dengan pengembangan. Semuanya itu akan ditopang oleh anugerah yang Tuhan berikan berupa materi. Kita bisa menyebutnya uang, kita bisa menyebutnya harta milik, tapi semuanya itu adalah sebuah kebutuhan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita cukupkan. Oleh karena itu, bagian yang penting juga bagaimana sebagai bagian gereja yang melembaga dan bagian gereja yang kelihatan, kita juga akan bertumbuh seperti seluruh bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Itu kita bisa baca di dalam Efesus 2 ayat 21. Oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang keuangan gereja, maka kita juga akan menggunakan kemampuan dan segala hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, baik itu lewat pemahaman Alkitab maupun lewat penggunaan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan, maka kita harus sungguh-sungguh mengerjakannya. Maka ini akan menolong bagi kita untuk melakukan pelayanan yang banyak sekali di gereja kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, penting bagi kita juga melihat bahwa bukan hanya pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan langsung dengan kebaktian, dengan pembinaan, tapi juga penata layanan yang berkaitan dengan keuangan ataupun harta milik gereja itu menjadi satu kebutuhan yang harus dilakukan oleh gereja. Kiranya apa yang saya sampaikan ini akan menolong kita untuk terus mengembangkan penata layanan yang baik bagi gereja Tuhan dimanapun itu berada, khususnya untuk gereja Kristen Pasundan. Terima kasih.